Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Hadirun rahimakumullah. Rekan-rekan yang insyaallah dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita kembali bermuajahah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita ketenangan, memberikan kita syafaat insyaallah, memberikan kita semuanya keteguhan di dalam melaksanakan setiap kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau kebaikan-kebaikan sunnah lainnya insyaallah. Bersalawat kita senantiasa kepada suri tauladan kita semuanya, kekasih kita, pemimpin kita di dunia dan juga di akhirat. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurah limpahkan syafaat kepada seluruh umatnya dan kita termasuk di dalamnya insyaallah. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini insyaallah kita lanjutkan kitab yang sama, Syaraful Ummah Muhammadiyah. Topik yang kita bahas pada kesempatan malam ini adalah tentang fadhail as-shalah, ya. Tentang keutamaan salat. Kalau semalam kita sudah membahas tentang keutamaan masjid, ya. Baik datang ke masjid, jadi tidak cuma saat kita di masjid atau saat kita i'tikaf kita duduk berzikir kepada Allah di masjid dengan salat ataupun dengan yang lainnya, termasuk sekarang juga bagian dari zikrullah di dalam masjid, ya, yaitu mendengarkan ta'lim. Ini bagian dari zikrullah. Dia zikir di masjid bukan cuma salat, bukan cuma bertasbih, tahlil, tahmid dan seterusnya, tapi juga mendengarkan ta'lim, itu bagian daripada zikrullah. Yang kemudian Rasulullah bersabda, hafathumul malaikah, orang-orang yang senantiasa bersimpuh duduk di masjid mendengarkan ilmu, ikut majlis ilmu, maka kemudian malaikat menaungi mereka, mendoakan mereka, Allah kasih sakinah, ya, Allah kasih rahmah kepada mereka, kasih sayang dan seterusnya. Maka orang yang sedang di masjid berzikir atau dalam majlis ilmu, ya, sambil dia zikir, sambil dia berdoa, ghasyiyatuhumur rahmah, maka kemungkinan besar Allah kabulkan doa pada saat-saat seperti ini luar biasa. Ya, malaikat pun mendoakan, mengaminkan. Ya, jadi jangan dianggap sepele, ya. Kemudian juga nanti kita disebut-sebut itu, ya. Ya, di kalangan malaikat disebut-sebut. Wa dzakarahu fi ma indah. Disebut-sebut kebaikan kita. Jadi luar biasa duduk di majlis ilmu. Nah, sekarang kita masuk pada katakanlah sisi yang paling pokok di dalam hal yang kaitannya dengan ibadah, ya, dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salat. Salat ini luar biasa, teman-teman, ya. Ini tadi saya baru coret-coret, ya, menyampaikan atau menyimpulkan keutamaan apa saja yang terkait dengan salat itu sendiri. Jadi baru beberapa menit atau mungkin nggak sampai banyak, ya, waktu yang saya miliki ini sudah sampai 15. Ini kalau ditulis semua keutamaannya lebih dari 15 ternyata. Tadi malam mau coba coret-coret cuman nggak sempat, keburu ngantuk. Teman-teman sekalian,
Di awal paragraf Syekh Alawi menuliskan wa min syarafil ummal muhammadiyah ma ja'alahu Allah ta'ala laha minal fadail ala ada'is salawat wal muhafazatu 'alaiha. Ya. Di antara keutamaan umat ini, ya, berarti teman-teman sekalian, kalau kita mau punya syaraf sekali lagi, kalau kita mau punya kemuliaan sekali lagi, apa-apa yang saya atau kita bahas sebelumnya itu harus menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk mengamalkan. Karena sebenarnya tanpa kita melakukan, tetap umat ini punya syaraf itu gitu. Berarti kitanya yang membutuhkan syaraf itu. Tanpa Allah, Allah tetap ada. Tanpa kita, Islam tetap ada. Kita yang butuh Islam sebenarnya, agar kita punya syaraf, agar kita punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kita kemudian ya, ketika kita tidak ada di agama ini akan bubar. Tidak sama sekali. Ya, Allah tetap ada, agama ini tetap ada. Muhammad tetap menjadi teladan kita sampai kapanpun. Jadi kita sebenarnya yang membutuhkan agama ini gitu ya. Oleh sebab itu ya kita harus mengejar syaraf itu, berusaha untuk mendapatkan syaraf itu. Nah, sekarang syarafnya atau keutamaannya ataupun kemuliaannya adalah ma ja'alahu Allah ta'ala laha minal fadail. Allah jadikan pada umat Muhammad ini keutamaan-keutamaan terkait salat-salat fardu itu ya, dan juga menjaganya. Fa min dzalika, apa fadilah yang pertama? Anna salata tukaffirul khotoya. Ini yang pertama teman-teman sekalian. Jadi salat itu adalah tukaffir al khotoya, dapat menghapus dosa-dosa kita. Manusia itu identik dengan kesalahan. Kalau nggak salah bukan manusia. Dan kalau yang pernah salah, jangan merasa bukan manusia juga. Ya, dalam madhab Sadziliyah yang seringkali dikutip oleh Gus Baha itu, tasawuf Sadzili itu di dalam madhab tasawufnya itu dia punya sifat insaf, punya sifat tawazun, punya sifat tengah-tengah. Orang takut terlalu berlebihan nggak boleh. Ya, saya salah itu nggak boleh. Merasa bersalah sampai kemudian kita tidak move on untuk lebih baik lagi. Banyak orang seperti itu. Wah, saya udah banyak salah. Saya nggak layak datang ke masjid. Saya nggak pantas. Saya nggak mulia. Saya nggak boleh begitu berlebihan. Setiap orang punya peluang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasa saja. Tapi juga ketika kita punya amal soleh, kita jangan merasa saya nggak boleh juga seperti itu. Ada insaf di sana. Ada sifat pertengahan. Ada sifat moderasi di sana. Nggak boleh kita berlebihan dalam segala hal. Ya, takut biasa saja, khawatir biasa saja. Kekhawatiran itu, sifat khauf itu terhadap apapun yang berkaitan dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk keadilan seperti yang saya sampaikan semalam, bahwa Allah jadikan itu sebagai bukti keadilan bahwa Allah ngasih kebaikan kepada yang berbuat baik, ngasih keburukan kepada yang berbuat salah. Makanya ada surga neraka, ada balasan di dunia juga. Kalau kita berbuat baik di dunia, Allah juga balas nanti di dunia. Jangan dikira hanya di akhirat. Ya. Kita bekerja dengan rajin, dengan maksimal, Allah balas juga di dunia. Dan ternyata itu diberikan juga bukan hanya kepada orang mukmin. Orang kafir kalau dia bekerja keras pun jadi kaya dia misalkan. Iya kan? Enggak cuma orang mukmin, itu sifat rahmannya Allah kepada siapapun. Ya. Itu jadi harus ada sifat moderasi ya. Insaf. Ya, kita berbuat salah tapi terus move on lagi. Ya.
ittaqillaha haitsu ma kuntum wa atbi'il al-hasanat as-sayyi'at. As-sayyi'at al-hasanat tamhuha. Tapi ikutkanlah dari keburukan yang pernah kita lakukan itu dengan kebaikan. Nah, salat ini termasuk cara kita untuk terus melakukan kebaikan. Jangan berpikirnya begini, buat apa saya salat, saya juga masih melakukan dosa ini, saya melakukan kesalahan ini, saya melakukan. Tidak begitu juga cara berpikirnya. Ya, kita butuh salat, kita harus salat. Yang pertama, manfaatnya salat itu sekali lagi adalah as-salatu tukaffir al-khataya. Salat itu dapat menghapus dosa kita. Ini yang pertama. Ya. Nah, kemudian nanti di sini jelaskan teman-teman, apakah semua dosa yang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala melalui salat ini? Ya, di dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya yang bisa dihapus itu tidak semua dosa. Ya, sekali lagi saya ingatkan, yang dihapus oleh salat kita itu tidak semua dosa. Dosa terbagi dua, teman-teman. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar itu yang disebutkan akibatnya atau hukumannya, ya, pernah saya sampaikan. Dosa besar itu dengan dosa kecil, intinya perbedaannya adalah bahwa dosa besar itu, ya, hadnya atau hukumannya itu disebutkan langsung. Tapi dosa kecil tidak. Itu bedanya. Orang mencuri, ada hukumannya langsung, dipotong tangannya. Gak pernah kan lihat atau mendengar misalkan orang kemudian melakukan dosa kecil misalkan, ya, dia keliru berkata kepada orang lain tentang kejelekan orang lain misalkan, apakah kemudian ada kalimat dia akan dihukum seperti ini? Tidak ada itu. Berarti dia masuk dosa kecil. Akan tapi perlu diingat, dosa kecil yang berulang-ulang kata para ulama dilakukan terus-menerus itu bisa meningkat menjadi dosa besar. Hati-hati. Dosa yang sama kita lakukan terus, padahal bukan dosa kecil, bukan dosa besar, maaf, tapi terus dilakukan bisa jadi dosa besar. Nah, meninggalkan sholat ini termasuk dosa besar, teman-teman. Ya, termasuk dosa besar. Hati-hati. Dengan sengaja kita meninggalkan, walaupun hukumannya tidak langsung disebutkan di dalam Al-Quran misalkan, tapi ini perangai besar atau hal inti yang tidak bisa ditinggalkan. Bahkan dia dikaitkan dengan sifat kekufuran. Ya, orang yang meninggalkan salat itu dia bisa masuk kategori orang yang kufur kepada Allah. Al-farqu bainal mu'min wal kafir as-salah. Perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir itu dengan salatnya. Itu. Jadi jangan meremehkan salat. Tidak berhenti itu. Gak bisa melakukan berdiri, duduk, bisa kemudian berbaring, gak bisa berbaring kemudian dengan isyarat. Ya, tidak berhenti terus ya. Kecuali nanti orang itu lupa, orang itu dalam posisi tidur, orang itu kemudian hilang ingatannya, orang tersebut tidak dapat kewajiban sholat. Ya. Ini yang pertama, teman-teman. Dapat menghapus dosa-dosa kita. Kalau dosa besar gimana cara ngapusnya? Dosa besar cara ngapusnya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini seperti itu. Ya. Kadzalika as-salawatul khams yamhullahu bihinnal khataya. Begitu juga salat 5 waktu, dia dapat menghapus dosa-dosa kepada Allah. Ayus saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Amal kabair fala buddalah min taubatin. Ya. Kalau itu berkaitan dengan dosa besar, fala buddalah min taubatin, maka harus dengan bertaubat. Apa itu taubat? Taubat itu adalah menyesali perbuatan kesalahan yang pernah kita lakukan, dan yang kedua adamul israr atau adamul audah
ilal amal qablah. Menyesali, kemudian tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama untuk dilakukan kembali. Itu baru sebut taubat. Tapi kalau kita hanya menyesal, balik lagi belum bertaubat namanya. Itu baru namanya an-nadam, menyesal saja. Ya kalau kita bilang sering dengan istilah taubat sambal katanya, pedas diulangin lagi gitu ya. Bahkan kalau kata Indra Mayuan, kalau nggak pakai sambal nggak makan katanya. Ini yang pertama teman-teman, karena banyak ya, semoga bisa diselesaikan pagi ini. Yang kedua teman-teman sekalian, keutamaannya adalah annas salata tarfa'ud darajat. Kalau tadi salat bisa menghapus dosa kecil, katakan seperti itu ringkasnya. Yang kedua, salat itu dapat mengangkat derajat kita. Derajat di dunia ataupun derajat di akhirat, atau derajat yang sifatnya keduniaan atau derajat yang sifatnya keakhiratan. Ya. Derajat di dunia misalkan kerjanya semakin baik, itu lantaran barokah salat sebenarnya. Ya. Kemudian juga derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya ukhrawi juga semakin naik. Dan dia termasuk pintu pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dari sekian pintu surga yang ada. Ya, ada ahlus salat, orang yang senantiasa menjaga salatnya, yang dia nanti kelak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa di dunia itu selalu melakukan salat. Ya. Disebutkan dalam satu hadis Rasulullah SAW, akhbirni bi'amalin a'mal yudkhiluni Allah bihil jannah. Ya. Kasih tahu, ini permintaan ya Thauban kepada Rasulullah SAW, kasih tahu kepadaku wahai Rasulullah, amal apa yang bisa membuat aku memasukkanku dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Au qala akhbirni bi ahabbil amal ila Allah taala, ya. Atau kasih tahu kepadaku amal apa yang paling Allah cintai. Ya. Maka kemudian menjawab, alaikum bikathratis sujud fa innaka la tasjud lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta biha anka khati'ah. Banyakin sujud, karena sujud itu la tasjud lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah. Ketika kamu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat derajatmu dan bahkan akan menghapus dosamu. Ya, jadi kalau kita mau perbanyak sujud, berarti bukan saja perintah ini pada sholat wajibnya. Ya, kalau pada sholat wajibnya saja, katakan 5 waktu dikali berapa sujud itu, misalkan seperti itu. Atau pada sholatnya, kalimat sujud di sini bisa dimaknai juga adalah sholatnya itu sendiri, bukan pada banyaknya sujud dalam sholat itu. Kan tapi bisa dimaknai juga perintahnya ataupun anjurannya dari Rasulullah SAW itu adalah tidak cukup dengan sholat wajibnya saja, tambah dengan sholat sunnahnya, agar sujud kita atau sholat kita sebagai bentuk sujud kita kepada Allah itu semakin banyak. Karena aqrab ma yakunul abad, ya, tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud kepada Allah. Berarti ibadah terbaik adalah sujud. Dan tempat terbaik makanya disebutnya masjid. Masjid itu tempat sujud. Maka orang yang dekat dengan masjid, tempat sujud, orang yang selalu sujud di masjid, ialah kemudian orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira. Kalau kita hubungkan dengan hadis yang semalam, dia termasuk ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anna salata khairu mawdu'in syara'ahu Allah taala. Ini teman-teman yang ketiga disebutkan, salat itu adalah tema pokok. Maudhu' itu artinya tema. Tema pokok, tema sentral, ya.
atau tema terbaik, masalah terbaik yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Makanya dalam satu hadis disebutkan misalkan cara Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan kepada kita bahwa amal lain itu ngikutin salatnya. Dan nanti di akhirat yang pertama dihisab itu adalah salat kita. Baru nanti dilihat amal yang lain. Ya. Bahkan setelah salat yang wajib, lihat yang sunnahnya. Lihat yang lainnya. Ya. Awwalu ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat kita. Jadi ini adalah sesuatu yang harus diaudit pertama oleh kita, sesuatu yang harus kita perhatiin di antara ibadah-ibadah yang lain, termasuk dalam hal mendidik istri, mendidik anak kita. Yang pertama dilihat itu salatnya. Kesolehan itu adalah dari salat. Pernah kan dengar seperti ini atau melihat orang anak ya kita ya, ada orang baktinya luar biasa, tapi salatnya nggak dilakukan dengan baik. Itu berhasil juga gitu. Karena memang baktinya luar biasa juga. Apalagi kalau udah berbakti salatnya bagus. Bapak saya sering banget ngomong itu, ngajarin ke saya, ngajarin ke anak-anak. Ngomong begini, ya, teman-teman sekalian. Jangan lupa salat. Itu susah orang kalau mau bakti salatnya berantakan. Maksudnya begini teman-teman. Orang itu mau melakukan satu hal yang besar, itu berbakti sama orang tua. Itu stimulusnya adalah salat atau hubungan baik kita melalui salat kepada Allah. Karena dia ibadah terbaik, karena dia ibadah utama. Maksud bapak saya itu, bagaimana orang bisa berbakti dengan baik kepada orang tuanya kalau salatnya berantakan? Apalagi simbol kesolehan yang paling sederhana itu, sebelum memberikan kebahagiaan secara duniawi kepada orang tua, misalkan ngumrohin, ngasih kendaraan yang layak, ngasih rumah yang pantas sama orang tua dan segala macamnya itu ya. Itu kan sifatnya duniawi ya, walaupun ada sisi akhiratnya juga ya. Tapi yang paling terpenting itu adalah yang hubungannya dengan anak saleh itu paling sederhana, mendoakan. Makanya belum meninggal ataupun sudah meninggal, doain itu ya. Jadi jangan, kalau saya berdoa itu urutannya ya selalu dimulai dengan selalu itu ya, Rabbighfir wali walidayya, itu doanya itu dulu sebelum doa yang lain. Itu dulu yang pertama. Enggak kita tuh minta hajat kita duluan gitu, ya Allah saya minta ini baru terakhir ya Allah. Jangan begitu. Orang tua dulu nomor satu. Ya Allah ampuni aku, ampuni orang tua, karena dia yang telah memberikan aku bimbingan, pengasuhan dan lain sebagainya sampai aku bisa seperti sekarang ini ya Allah. Jika nanti beliau meninggalkan dalam keadaan husnul khotimah, jika masih hidup semoga umurnya senantiasa berkah. Begitu doain tuh orang tua. Orang tua selesai baru ke anak, karena kita sudah punya anak. Rabbana, kemudian istri, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Istri dulu baru kemudian anak. Hablana min azwajina, istri dulu. Ya, karena istri itu yang akan mengasuh anak-anak kita. Yang bikin soleh anak-anak kita salah satu wasilahnya adalah istri kita. Istri baru kemudian anak. Dzurriyyah, bahkan dzurriyyahnya bukan cuma anak, sampai ke semua keturunan itu. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Itu urutannya. Baru nanti minta masalah diselesaikan, minta masalah dimudahkan, Allahumma yassir wa la tu'assir misalkan. Jangan juga lupa tuh di akhir atau di pertengahan minta doa sama Allah biar kita sabat dalam iman. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'at. Itu terus kita minta sama Allah. Paket doanya seperti itu teman-teman. Jangan sampai lupa sama orang tua, lupa sama kebaikan kita. Isinya doa semuanya permintaan aja. Padahal yang paling penting itu adalah istiqomah sebenarnya. Ya. Nah, ini tema sentral kita yang berkaitan dengan syariat ataupun nanti perintah Allah Subhanahu wa taala ya, itu adalah sekali lagi masalah salat. Perhatikan salatnya teman-teman. Ya.
Kalau mau diperbaiki urusan-urusan kita sama Allah, perbaiki sholat kita. Urusan kita apapun mau mudah, perbaiki sholat kita. Ya. Kita mau diterima amal-amal kita yang lain, perbaiki sholat kita. Ya, itu ya teman-teman. Di sini dalam satu riwayat dari Tabrani disebutkan, as-salatu khairu mawdu'in faman istata'a an yastakthir falyastakthir. Salat itu adalah sebaik-baik tema, sebaik-baik persoalan, maka barang siapa yang mampu untuk memperbanyaknya, perbanyaklah. Ya, tentu bukan yang 5 waktu ditambah jadi 6 waktu, bukan. Ya, saking rajinnya gitu ya. Yang tadinya 3 rakaat kemudian jadi 4 rakaat, bukan. Gitu. Ya, saya kurang 2 rakaat subuhnya, saya tambah aja 1 kali lagi lah. Enggak begitu. Ya teman-teman sekalian, sekali lagi perbanyak itu bisa saja dengan memperbanyak dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Ya, kalau mau diurut teman-teman sholat itu ya, kalau mau diurut berdasarkan tingkat keutamaannya, ya pertama adalah yang wajib tentu. Yang wajib itu jangan sampai ditinggal. Katakan kalau bahasa kasarnya sejelek-jeleknya saya hubungan dengan Allah melalui sholat itu adalah yang paling minimalis. Jangan sampai yang wajib ini tertinggal, walaupun sunnahnya nggak dilakukan. Tapi kalau kita masih bisa melakukan yang sunnah, urutannya setelah itu adalah apa? Urutannya paling mudah itu memang yang rawatib, yang dekat dengan sholat wajib itu. Urutannya begitu. Tapi kalau mau diurut lagi berdasarkan ke tingkat fadilah, rawatib pun masih kalah sebenarnya dengan sholat apa? Dengan sholat tahajud. Ya, jadi wajib kemudian tahajud, karena tahajud ini ya kalau nggak memberatkan umat Rasulullah SAW, Rasul sampai mewajibkan sebenarnya. Tapi karena memberatkan, Rasulullah nggak mewajibkan. Cuman ini disebutkan dalam beberapa qaul para ulama, du'batus sholihin. Orang soleh nggak pernah meninggalkan tahajud. Ya. Bahkan kalau kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang ulama mengatakan, kalau mau minta sama Allah di tahajud atau di pertengahan atau di akhir malam itu. Kenapa? Ya, karena kata beliau begini, nggak dianggap serius orang minta sama Allah kalau dia mintanya bukan di waktu sholat tahajud itu. Tuh sampai begitu kalimatnya. Ya, jadi kalau kita mau urut itu sholat itu atau bentuk ya banyaknya kita sujud kepada Allah, perbaiki atau jaga terus yang 5 waktu itu ya. Kemudian yang paling ringan ditambah dengan rawatibnya 12 silakan, atau minimal 10 rakaat semua totalnya ya. Makanya dalam pembahasan kitab Fathul Qorib juga ya itu dipaketkan menjadi 17 gitu ya. Maksudnya diantaranya adalah dengan menambah sholat sunnah tahajud itu ya. Paling ringan itu ya minimal ya 1 rakaat kan. Ya, witir ya. Di akhir udah mepet bangun nggak sempet banyak, ya udah 1 rakaat saja sambil menunggu azan subuh misalkan. Udah sampai masjid, oh belum azan, belum sholat saya sunnah tahajud misalkan, udah ambil 1 rakaat saja. Itu terus teman-teman, terus aja itu, jangan khawatir dah. Minimal kita dapat apa? Kayak dapat bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu kemana-mana masalah segala macam dimudahkan sama Allah insyaallah. Ya. Yang ketiga, ya, ini adalah topik utama teman-teman, atau masalah utama yang harus kita perhatikan ya. Syariat ini diawali dengan salatnya, syahadat, kemudian salat. Ya. Jadi kalau salatnya kita berantakan, sekali lagi berantakan juga masalah kita. Yang keempat, salat itu sebaik-baik amal. Ya. Sebaik-baik amal. Jadi kalau kita bicara tentang amal saleh tadi malam misalkan, ya, bahwa ibadah atau amal saleh itu sering dikaitkan dengan iman. Jadi orang itu beriman bukan cuman percaya, bukan cuman yakin di hatinya,
tapi iman juga harus dibuktikan dengan amal. Ya, di dalam kitab Syu'abul Iman, Imam At-Tirmidzi menyebutkan bahwa ya salat itu, amal saleh itu, ya ataupun bentuk amal-amal yang lain itu adalah bagian dari bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, ini sebaik-baik amal adalah salat. Ya, istaqimu walan tuhsu, ya. Istaqimu tuflihu. Ya. Teman-teman istiqomahlah, perbaiki salat kalian, ya. Karena kalian akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi para pemenang. Makanya salat itu ketika memanggilnya di saat azan itu, ya bentuk panggilannya adalah hayya 'alal falah. Berarti salat itu adalah simbol kemenangan. Kemenangan yang diraih oleh Imam Al-Fatih saat itu, ya, sampai kemudian beliau dipilih menjadi salah seorang atau satu-satunya pemimpin saat itu, ya, untuk menaklukkan Konstantinopel sebagaimana digambarkan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum, gulibatir Rum. Jadi Rasulullah pernah memprediksi melalui wahyu atau melalui kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini buat dimasukin, dikasih air. Ternyata ketika dipilihnya Imam Al-Fatih itu adalah yang ditanya, siapa yang diantara kalian salatnya terjaga? Imam Al-Fatih ngangkat tangan. Dari fase balik sampai di usia sekarang, masih muda saat itu, baru 20-an. Angkat tangan dia. Siapa di antara kalian yang salat 5 waktunya, salat subuhnya di masjid? Angkat tangan lagi dia. Dia subuhnya selalu di masjid. Dari mulai balik sampai dia kemudian, ya, menjadi seorang pemimpin perang saat itu. Pertanyaan terakhir baru siapa yang saat balik, ya, sampai dia kemudian saat ini salat malamnya dijaga, dia masih ngangkat tangan. Berarti kan kemenangan, hadirin rahimakumullah, kemenangan itu dalam skala apapun, hatta dalam masalah-masalah yang sifatnya genting seperti peperangan, itu ternyata diperoleh melalui hubungan kita yang baik dengan Allah. Makanya, ya, ajakannya itu adalah hayya 'alal falah. Ya. Kemudian yang kelima, bahas semua apa enggak ini? Yang kelima itu adalah anna salata syifa'un. Nah, teman-teman, salat itu adalah syifa. Ya. Apa itu syifa? Obat, ya. Sering apa namanya syifa, ada anaknya namanya syifa atau adiknya. Bismillah, saya minum dulu ya. Mumpung hangat ini Mas, beli nasinya hangat. Panas. Sangkain hangat. Hanas. Salat itu syifa, disebutkan dalam satu riwayat dari Abu Hurairah, inna salata syifa. Ya. Syifaan. Inna salatu syifaan. Salat itu adalah obat. Bahkan disebutkan di sini teman-teman, lil arwah wal ashbah. Arwah untuk rohani, wal ashbah menghilangkan gangguan setan dalam diri kita. Ya, kalau jarang salat ya setannya banyak itu. Ya, maunya berbuat salah terus karena salatnya berantakan. Karena salatnya enggak diperhatikan. Rohani kita ini makanannya salat, teman-teman. Jadi kalau kita bicara makanan pada tubuh kita, otak kita makanannya ilmu. Ya, walaupun nanti ilmu juga cara masuknya lewat hati ternyata. Ingat tuh ya, itu udah banyak hadis ataupun banyak perkataan ulama mengatakan itu. Jadi ilmu itu yang tempatnya di otak, ya, memori kan dia, menyimpan memori, ya. Itu ternyata muaranya dari hati atau pintu masuknya melalui hati, teman-teman. Kalau hati kita bersih, maka mudah masuknya ilmu. Makanya ketika bicara Quran pun,
itu adalah ya para salafus saleh ataupun para sahabat ya, ketika mereka menghafal itu kan memindahkan Quran fis sutur ila sudur, memindahkan Quran itu yang di atas kertas itu atau mushaf ya, itu dipindahkan kepada sudur. Sudur itu hati. Jadi qalbun itu di dalam Al-Quran ataupun hadis, hati itu sering diungkapkan dengan kalimat sadar. Sadar itu adalah dada, maksudnya tempat hati itu sendiri. Ini makanannya sholat, teman-teman. Perbaiki sholat kita ya, obat terbaik itu adalah sholat. Makanya kita ketika misalkan sakit apapun sebenarnya, kalau kita dekati secara syariat ataupun ilahiyah, sakit apapun bentuk penyakitnya ya, misalkan gula darahnya tinggi ataupun apa misalkan, itu sebenarnya ya, kesembuhan itu bukan dari semua itu, obat dan lain sebagainya bukan. Itu hanya wasilah, kesembuhan itu dari Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika sakit maka Allah yang menyembuhkan. Dan kesembuhan itu, syifa itu yashfin, syifa ya. Kesembuhan itu dari Allah dan caranya menurut Allah. Makanya jangan heran ada orang sholat penyakit parah dengan baca Quran bisa sembuh. Tentu sambil ikhtiar yang lain, misalkan ada orang yang kemudian nggak punya anak, sering tahajud, punya anak akhirnya. Logika kita kan medisnya dia nggak punya anak. Sisi medisnya disebutkan itu perempuan udah berapa kali dia keguguran, akhirnya dikatakan sulit untuk punya anak. Oh, dia sujud terus. Saya punya teman seperti itu. Sekarang dia tugas di luar negeri sebagai diplomat. Istrinya begitu. Akhirnya ya saya sujud aja udah minta sama Allah terus. Kenapa? Karena syifa itu, obat itu sebenarnya dari Allah, teman-teman. Ya, dan perbaiki salat kita melalui salat ini kemudian di syifa. Inna salata syifa, inna salatu syifaan ya. Juga untuk menghilangkan potensi ya. Jadi setan itu, teman-teman, ya. Dia berbentuk sifat dan dia berbentuk fisik. Setan itu ya, fisiknya ada, jangan dikira nggak ada emang ya, tapi dia kan tidak terlihat. Kalau kita lihat kan ngeri juga kita ya, tapi ternyata kita lebih jelek dari setannya. Kita yang takut, saya lebih jeleknya dari setan. Kita yang takut akhirnya, bukan setannya, setan yang kabur. Tapi berbentuk juga setan itu berbentuk sifat. Sifat itu maksudnya perilaku kita yang seperti setan ini gitu. Makanya di ayat Al-Quran itu disebutkan alladzi yuwaswisu fi sudur. Setan itu mengganggunya hati kita, teman-teman. Diwas-was kita. Oh, udah nggak usah ke masjid lah, rajin-rajin amat, bikin kaya juga enggak tuh. Udah nggak usah sholat. Itu setan itu. Karena kalau nggak mungkin kalau dia keburukan itu yang memerintahkan ataupun keinginan itu muncul dari hati yang baik, itu nggak mungkin. Berarti hatinya memang udah kotor juga gitu. Nah, salah satu mengobatinya, membersihkannya dengan salat kita itu diperbaiki. Ya, as-salata syifa lil arwah wal ashbah. Ya. Kemudian ini baru 5, teman-teman. Sengaja saya tulis biar mudah mengingat ini. Yang kelima, anna salata fiha ittikhad ahdin indallahi ta'ala bidukhul jannah. Itu adalah salat itu adalah sebuah apa? Sebuah syarat, teman-teman. Sebuah syarat, sebuah ahad, sebuah perjanjian. Jadi seakan-akan itu adalah bentuk perjanjian kita dengan Allah. Sebagai syarat apa? Untuk masuk ke dalam surga. Oh. Pintu masuk ke dalam surga itu sholat, teman-teman. Ya. Jadi jangan diremehin ini. Ya. Di dalam hadis disebutkan, wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahad. Ya insya'a 'adzabahu wa insya'a adkhalahul jannah.
Jadi nggak bisa teman-teman itu. Ya kita masuk surga kalau misalkan sholat kita berantakan. Ya, nggak bisa. Ya. Orang kalau mau masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya legasinya, legal formalnya, ya kayak orang mau masuk ke dalam dunia fantasi misalkan, harus ada capnya itu, ya kan? Wah kamu kalau belum punya cap berarti belum bayar kamu. Nah itu kira-kira mau masuk surga nggak sholat, mana buktinya? Stempelnya mana? Itu bisa dibedakan antara orang yang rajin sujud kepada Allah dengan orang yang nggak sujud kepada Allah. Makanya orang yang sujud kepada Allah bercahaya. Saya punya ayah, subhanallah, semoga itu benar ya teman-teman sekalian ya. Ini hanya pikiran saya saja yang mungkin ngebangga-banggain orang tua, yang namanya orang tua sendiri ya. Bapak saya itu cuci darah udah 3 tahun teman-teman. Saya lihat, mohon maaf ya, bukan menghakimi yang lain ya, tapi ini sekali lagi bentuk tahadus bin nikmah saja. Itu saya beberapa kali nengok mereka yang dicuci darah itu kan, ya mohon maaf ya, itu wajahnya itu kan semakin ada penuaan misalkan ya, pengaruhnya seperti itu, jadi hitam gitu. Orang-orang yang suka cuci darah itu, kalau ini tangannya jangan ditanya lah, tonjolannya bertambah itu, melihatnya juga ngeri gitu ya, nggak tegang lihatnya gitu. Kalau dibuka tuh, aduh, ya. Tetangga apa mereka yang di samping bapak saya lihat, kok kayaknya tua banget. Kan yang Cidara itu masih muda-muda juga banyak. Sekarang Cidara itu ada loh, balita baru 4 tahun di Cidara. Mungkin teman-teman masalah makanan hari-hari ini hati-hatilah. Saya juga termasuk yang diingatkan ya dengan penyakit gula darah gitu ya, walaupun belum sampai kena gula gitu ya. Karena juga itu potensi ke gagal ginjal besar. Teman-teman hati-hati ya masalah makanan ini. Jangan sampai, karena ruang atau pintu masuk untuk rusaknya badan kita pertama dari makanan teman-teman, pola makan yang salah ya, seperti itu ya. Ini bapak saya itu hari ini udah 3 tahun tapi mukanya cerah aja, dan yang saya tahu amalan beliau itu sholat malamnya gak pernah putus, ya. Masalah di tempat, masalah segebana juga saya tahu masalah-masalah beliau itu ya. Itu juga bisa beliau hadapi karena sholatnya bagus. Mungkin kalau dia nggak sesek mudah itu pasti ke masjid terus sholatnya ya, karena beliau juga ketua masjid kayak Mas Bekti ya. Semoga solehnya kayak bapak saya Mas Bekti insyaallah ya. Beliau mukanya itu bersih aja, subhanallah itu. Ini teman-teman ya, jadi penyakit itu seperti ya, mungkin itu penyakit itu ada tapi seperti tidak tampil dalam tubuhnya karena sholatnya baik gitu ya. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, perbaikilah sama-sama sholat kita ya, perbaiki hubungan kita dengan Allah ya. Yang terakhir ini ya, terakhir saja ya. Sekali lagi yang keenam adalah, nanti kalau masih bisa dibahas, kalau nggak dilewat ya waktu ya, karena waktu udah mau 7:30 ya. Terakhir sekali lagi, as-salah fiha ittikhad ahdi indallah bidukhul jannah, mau masuk surga salatnya perbaiki ya, karena bentuk persaksian kita kepada Allah itu melalui salat, bahwa kita layak atau tidak masuk, pantas masuk atau tidak ke dalam surga Allah ya. Ya teman-teman ya, wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallah 'ahd in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a dakhalul jannah. Jadi Allah mau masukkan ke surga gara-gara salat, Allah mau bikin azab gara-gara salat, kira-kira begitu ya. Saja teman-teman. Nah, waktu ya, nanti mau tanya jawab silahkan, nanti kalau masih sempat kita bahas lagi ya, kalau tidak sempat kita lewat ya. Tapi intinya teman-teman sekalian, ringkasnya untuk menyudahi topik ini, pembahasan ini tentang masalah sholat
Ya, di dalam hal yang lain terkait dengan salat itu adalah simbol kedekatan, sarana munajat kepada Allah, tempat terbaik kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, tempat meminta sebenarnya. Makanya malaikat pun mengaminkan. Ya, dalam surat Al-Fatihah yang diwajibkan itu intinya semuanya permintaan kita sebenarnya. Tapi semua dirangkum lewat permintaan yang paling pokok dulu. Iya kan? Alhamdulillahirabbil alamin, ketika kita bilang alhamdulillah, ya, kemudian malaikat menjawab. Bahkan bukan malaikat, Allah yang menjawab. Ini hambaku lagi memujiku. Hamba dan di Rabbi. Dia sedang memuji-muji Tuhan. Ya. Baru kemudian setelah pujian, alhamdulillah pujian, Ar-Rahman juga masih pujian kepada Allah, Maliki Yaumiddin juga masih pujian kepada Allah, mengikrarkan bahwa Allah itu adalah apa? Adalah penguasa semuanya, teman-teman. Yang menguasai ini semuanya Allah. Tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah tuh bisa dengan mudah bikin kita rendah, Allah bisa dengan mudah bikin kita tinggi, Allah bisa dengan mudah campakkan kita semuanya dengan mudah Allah. Baru kemudian di ayat selanjutnya, ya, yang pertama adalah Bismillah, kemudian Alhamdulillah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ayat kelima baru bicara Iyyaka na'budu, kepada Engkau, Iyyaka nasta'in, kami meminta juga kepada Engkau ya Allah, kami beribadah juga hanya kepada Engkau ya Allah. Baru nanti doanya kan Ihdinas siratal mustaqim. Itu inti doa itu aja teman-teman. Ihdinas siratal, udah itu doang sebenarnya. Jadi kalau kita mau kerucutkan, Allah bicara salat adalah amal terbaik, khairul amal, suatu amal terbaik, amal yang pertama dihisab, dan kemudian kita hubungkan dengan Al-Fatihah, ya. Ternyata permintaan kita dalam surat Al-Fatihah ketika kita di awal memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, pada permintaan hanya satu permintaan yang kita minta di sana, yaitu adalah semoga apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kebaikan apapun, hatta iman kita itu istiqomah terus kepada Allah, sampai kita kemudian dihubungkan dengan ayat yang lain, sampai kita kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah, dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang dia itu berjihad di jalan Allah, orang-orang yang senantiasa syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hasuna ulaika rafiqa, dalam surat An-Nisa menjelaskan tentang surat Al-Fatihah di ayat-ayat yang terakhir. Ya, itu perbaiki salat kita, istiqomahkan kita dengan salat. Ya, terus teman-teman jangan pernah, yang pertama diaudit salat kita dulu. Ada masalah, salat saya kenapa nih? Masalahnya nggak selesai-selesai, salat saya kenapa nih? Anak kok nggak soleh, salat saya kenapa nih? Itu dulu teman-teman. Istri saya kok susah, saya kasih taunya, salat saya kenapa nih? Kok saya nggak sukses-sukses? Katakan seperti itu. Caranya sama, prosesnya sama. Sama-sama di Korea, kok dia bisa jadi juragan, saya nggak jadi juragan misalkan. Jangan-jangan salat saya juga bermasalah. Itu teman-teman. Ya. Saja saya kira pas 8.30. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kurang itu dari saya. Jika lebih dari teman-teman lah, ya. Kalau ada lebih, tentu yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Kita memasuki acara sesi tanya jawab. Apabila kawan-kawan teman-teman yang ada pertanyaan, saya buka 2 pertanyaan terlebih dahulu dengan mengacungkan tangan. Monggo. Apakah ada? Monggo langsung.
Waalaikumsalam. Tanya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya kan untuk saat ini kan sering ada istilah itu lah makrifatullah itu kan. Ya, pertanyaannya banyak tadi Mas Arafat nih. Tapi sering nanya beliau rajin, insyaallah. Orang bertanya itu nggak mesti karena dia nggak paham, nggak seperti itu teman-teman. Ya, nggak mesti nggak paham. Orang bertanya itu salah satunya melatih kita ngomong, melatih kita kritis, gitu ya. Jadi kalau teman-teman belajar bertanya itu bagian dari belajar ngomong di depan umum sebenarnya. Kalau tadi malam itu ada saran dari salah satu teman kita yang visanya masih panjang. Mana orangnya keluar? Beliau bilang latihan sebenarnya sebaik-baik latihan itu sambil belajar langsung sebenarnya atau praktek langsung. Jangan terlalu banyak teori sebenarnya. Kelas-kelas yang dibuka public speaking apa segala macam itu bagus. Tapi yang paling penting itu langsung praktek sebenarnya. Ya ada orang yang nggak pernah masuk kelas tapi sekarang bisa ngomong itu juga banyak karena langsung praktek. Di rumah banyak ngomong sama istrinya, ya kemudian juga di tempat-tempat yang lain dia belajar ngomong dan seterusnya. Karena emang ngomong ini nggak gampang teman-teman. Walaupun dosa yang paling besar itu juga ngomong gitu. Tapi banyak orang hebat kan juga gara-gara ngomong kan. Ya, coba yang diam sama yang ngomong, rata-rata juga yang banyak memimpin yang ngomong bukan banyak yang diam gitu kan. Kalau diam gimana merintahnya? Gitu. Ya, jadi belajar terus salah satunya dengan sarana-sarana yang ada. Salat tasbih ya teman-teman ya. Pertama saya perlu jujur saya belum pernah melakukan salat tasbih. Ya. Sehingga sesuatu yang tidak langsung dipraktekkan itu memang tidak melekat ya biasanya. Ya, kayak kita misalkan jarang salat jenazah misalkan, itu kan nggak melekat, nggak hafal jadinya kan. Padahal kan itu diajarkan kan, termasuk permasalahan yang dasar juga dalam pembahasan masalah fikih itu. Walaupun itu bukan fardu ainnya, fardu ainnya tentu yang dibahas tentang taharahnya, kemudian dengan salat wajibnya. Baru nanti yang fardu kifayah ya salat jenazah salah satunya. Kalau salat jenazah ya tidak ada ruku dan tidak ada sujud ya. Nanti kalau mau ditanya kenapa salat itu seperti itu atau kemudian di salat yang lain kok Nabi mengajarkannya seperti itu. Nah, cara menjelaskannya atau menjawabnya adalah bahwa dalam persoalan-persoalan yang sifatnya ibadah mahdhah itu sifatnya ta'abudi, tauqifi. Ta'abudi itu maksudnya itu kan ibadah yang langsung konteksnya kepada Allah. Ya, dia itu tidak ada ta'akuli, tidak masuk rasionalitas kita di dalamnya. Kenapa kok jumlahnya 2? Itu semuanya tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga salat sunnah ya. Diajarkan bagaimana caranya oleh Rasulullah SAW. Tentu di dalam salat ini atau ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah, para ulama bersepakat hadis yang kita ambil tentu hadis-hadis yang sahih seperti itu. Ya. Nah, masalah salat tasbih
pada intinya jumlah salatnya sama seperti salat sunnah yang lainnya. Minimal itu 2. Ya. Salat itu yang selain witir, ya, kecuali salat-salat tertentu seperti jenazah misalkan, yang dia tidak ada rangkaian duduk dan kemudian sujud dan rukuknya, tapi secara umum itu jumlahnya 2 rakaat secara umum, ya. Kecuali nanti tadi witir yang jumlahnya 1 rakaat, itu pun paling minimal. Makanya nanti ketika ditanyakan 2 tambah 1, ya, 2 tambah 1 itu bagian daripada 2-nya adalah tarawihnya, 1 itu adalah witirnya. Atau juga ada juga langsung 3, ya, 3 rakaat itu juga ada. Berarti dia di dalam satu waktu yang bersamaan melakukan salat itu langsung 3 rakaat. Kita sebut langsung itu karena pasti salat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Rangkaiannya seperti itu. Ketika ada salam pada rakaat itu, ya, atau pada salat itu, salam terakhir maksudnya, maka itu berarti masih 1 rangkaian. Yang paling mudah begitu. Makanya witir itu bisa 3 rakaat. Ya, bisa 5 rakaat misalkan, bisa 7 rakaat. Yang paling kecil jumlah bilangannya adalah 1 rakaat. Kalau 2 tambah 1, ya berarti 2-nya itu masih rangkaian salat salat tarawih misalkan seperti itu, atau tahajud, ya. Qiyamul lail itu hanya penamaan saja, ya. Walaupun nanti ketika seseorang sudah melakukan tarawih, apakah dia boleh tahajud lagi? Boleh berdasarkan keumuman hadis, ya. Karena itu tidak disebutkan sebenarnya. Makanya kalau kita lihat dalam persoalan mazhab saja, salat tarawih itu jumlah rakaatnya berbeda-beda di antara satu mazhab dengan mazhab yang lain, ya. Ada mazhab katakan Hambali yang sangat dekat dengan Hambali, itu 11 rakaat berdasarkan hadis dari Aisyah misalkan. Kemudian ada yang, ya, dari perilaku ataupun sunnah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab seperti yang kita lakukan di sini 23 rakaat misalkan. Atau juga ada yang melakukan dengan bilangan yang lebih besar, 40. Wah, itu ada, ya. Jenengan mau ikut yang 40 udah keteter juga kayaknya. Udah 20-an aja di sini, kita tetap aja nyari yang 11 gitu. Ya, itu ya. Jadi sekali lagi bilangan yang paling umum di dalam masalah salat sunnah itulah 2 rakaat. Sehingga salat tasbih itu 2 rakaat. Hanya saja nanti, ya, di saat-saat tertentu pada berdirinya, pada rukuknya, pada sujudnya itu memperbanyak tasbih. Ya, perbanyak tasbih. Ya, sama halnya seperti salat gerhana itu. Salat gerhana itu kan memperbanyak berdirinya kan. Inti salat gerhana itu memperbanyak berdiri. Ya, makanya dia, ya, membacanya itu ayat-ayat yang panjang. Nah, saat salat tasbih itu secara umum tata caranya sama, hanya saja pada berdirinya nanti dia banyak tasbih, kemudian nanti pada rukunya dia memperbanyak tasbih, menambah berarti kan jumlah tasbihnya. Sama juga pas sujud itu menambah jumlah tasbihnya. Tidak hanya subhana rabbiyal a'la misalkan 3 kali, atau baca tasbih-tasbih yang lain dengan redaksi yang berbeda. Ya, yang paling ringkas tasbih itu subhanallah, paling ringkas gitu kan. Kita makanya ketika habis salat itu berzikir 33 kali dengan tasbih subhanallah. Tapi kan banyak redaksi, subhanal malikil kudus juga masuk dari tasbih dan seterusnya. Itu ya ringkasnya ya masalah salat tasbih. Kemudian salat istikharah, sama salat istikharah tata caranya sama, 2 rakaat, ya, 2 rakaat juga. Hanya saja yang membedakan itu pada salat-salat itu, yang pertama tentu adalah niatnya mau ngapain, mau salat apa kan begitu. Yang kedua nanti di salat istikharah itu perbedaannya hanya ketika kita selesai salat mungkin ada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudahan yang Allah berikan melalui salat itu sebagai tata cara kita. Istikharah itu artinya memilih kan. Ya, khiyar, dari kata khiyar, istikharah itu
adalah berarti meminta pilihan sama Allah. Kira-kira begitu maknanya. Ya, habis itu kita minta sama Allah diyakinkan pada pilihan mana yang terbaik buat kita. Ya, nanti Allah memberikan jalan kepada kita. Apakah bisa jalan itu kemudahan pada satu hal, kesulitan pada satu hal juga bisa. Kok saya mudah banget sih kesini nih arahnya? Oh, mungkin itu pilihan Allah. Ya, tapi kok kesini kok sulit? Oh, itu mungkin bukan pilihan Allah. Ya, itu juga termasuk bentuk istikharah yang Allah berikan. Saya ketika 3 pilihan waktu itu memilih calon, ya, kemudian kok kayaknya arahnya ke sini. Nah, itu mungkin pilihan Allah sampai kemudian saya menikah sekarang. Ya. Kemudian salat jenazah. Intinya jenazah itu tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Dia ada 4 takbir namanya. Ya, ada 4 takbir. Jadi bukan 4 ruku, bukan 4 rakaat, tapi disebutnya 4 takbir. Takbir yang pertama apa? Dibaca apa? Apa teman-teman? Betul. Takbir yang pertama baca Fatihah. Takbir yang kedua baca sholawat. Takbir ketiga apa? Baca doa. Ya, paling ringkas Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha. Udah segitu pun bisa sebenarnya. Ya, enggak panjang-panjang, tapi kalau mau panjang silahkan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Ya Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina was-saghirina, misalkan dibaca doa-doa yang terkait dengan permohonan ampun bagi si mayit itu. Ya. Pada pada takbir yang keempat baca doa lagi, tapi ada juga yang tidak baca doa. Ya, Hanafi itu enggak baca doa. Allahu Akbar, Assalamualaikum langsung. Tapi intinya 4 takbir. Itu ya. Kalau baca doa lagi silahkan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la takhtimna, dan seterusnya. Ya. Apalagi tadi? Udah ya, udah kejawab semua ya. Ya. Udah belum? Jadi kalau kita bicara dalam akumulasi sholat tarawih itu, jadi sholat tarawih itu rangkaiannya termasuk witir di dalamnya, jangan dipisahkan. Makanya bilangan-bilangan sholat tarawih itu ganjil semua kan, 11 misalkan, ya kan, nggak cuma 8 gitu, 11 misalkan, itu kan berarti witirnya 3 kan, ya. Jadi minal witir itu ya bagian dari sholat tarawih itu adalah witir itu sendiri gitu. Dia nggak terpisah. Ya, yang 23 tetap juga kan. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Siapa lagi tadi? Oh, ma'rifatullah. Aduh. Bahasanya berat banget ini. Ma'rifah itu artinya teman-teman ma'rifah. Ya, ma'rifah itu artinya dari kata arafa ya'rafu ya. Itu artinya mengetahui. Ya. Jadi kalau kita ma'rifah itu berarti kita apapun yang kita lakukan dalam bentuk kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang enggak cuma melakukan sesuatu itu sifatnya hanya rutinitas. Kita kalau sholat itu hanya sekedar kewajiban, kita belum ngerti esensi sholat itu apa. Ma'rifah itu esensi daripada ibadah sebenarnya. Ya. Ma'rifah itu esensi taunya kita kepada Allah. Apa sih sebenarnya Allah tugasnya buat kita? Kita kerja hanya sekedar kerja. Jadi sisi ma'rifat, sisi hakikat ya, itu jangan
diuruskan atau dihubungkan dengan hanya persoalan ibadah yang ibadahnya mahdoh, teman-teman. Ini harus ditarik ke semua urusan. Kerja juga begitu, ya, berkehidupan juga begitu, bersahabat juga begitu. Kalau kita ngerti tujuan bersahabat, berarti kita ngerti makrifahnya. Makrifah itu. Ya, salat itu jangan cuma salat, kita harus ngerti tujuannya itu apa, hakikatnya itu apa. Ya. Kalau hakikat dari ibadah itulah kecintaan kita kepada Allah, harusnya kan yang kita kejar Allahnya, cinta apa enggak kan? Bukan hanya sekedar pada salatnya, gitu kan? Tapi kalau hanya sekedar pada salatnya, berarti kita hanya berpikir bagaimana selesai tugas kita kepada Allah. Berarti kita nggak dapat hub Allah, mahabbah Allah nggak dapat. Nah, orang yang sampai pada tingkatan ma'rifah, dia harusnya berpikir ini adalah bentuk cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sampai orang-orang yang betul-betul ma'rifah itu adalah, ya, dia nggak takut lagi dengan neraka, dengan dan lain sebagainya. Yang dia takut hanya Allah. Itu sudah ma'rifah seperti itu. Tapi kalau kita masih karena takut nanti kalau nggak sholat kita dihukum sama Allah, seperti kita melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh orang tua kita misalkan. Kalau kita hanya berpikir, dia orang tua, saya anak, saya harus taat. Tidak, saya cinta sama orang tua saya melakukan ini semuanya. Itu sudah ma'rifah namanya. Itu ya gampangnya Mas ya. Ya, jadi iya, harus karena inisiatif memang. Harus karena keinginan kuat dari kita sendiri gitu ya. Jadi intinya ma'rifah itu ya kita betul-betul kalau kita makan itu makanan makan itu ya. Itu kan kalau belum sampai intinya itu kita kayak belum makan gitu. Misalkan makan ikan ya, belum sampai otaknya kayaknya belum enak itu. Misalkan contoh ya. Kayaknya kalau kita makan daging apa yang ada tulang-tulangnya, kalau belum sampai sum-sumnya tuh kayaknya belum enak gitu. Wah, baru mantap. Nah itu, hidup itu bukan hanya sekedar jalan seperti biasa, bukan. Kita harus sampai inti pada kehidupan itu sendiri. Ya, baru kita benar-benar sampai pada tingkatan yang paling tinggi, hakikat itu sendiri. Ya. Ma'rifah, ya. Jalannya banyak yang kita sebut dengan thariqat. Jalannya banyak dengan salat, dengan baca Quran, ya, dengan kita kerja. Tapi semuanya apapun thariqat itu, jalan-jalan itu, cara-cara itu, tolong sampaikan tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta kepada Allah itu yang kita cari. Karena inti dari amal saleh itu adalah ismun jami'un lima yardha. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Mas Rifai. Insyaallah ya. Cukup ya segera ya, jam 8. Ya, takut siangan.